Halo, assalamualaikum teman-teman Jadi Logi, apa kabar? Doain pastinya pada sehat keluarga ya. Di samping saya hari ini teman-teman ada sebuah Renault Duster. Ini adalah mobil yang kurang lebih di Indonesia udah ada semenjak 2014 dan kini ternyata ini mobil walaupun masih banyak juga yang nggak melirik ya atau mungkin memandangnya sebelah mata, tapi ternyata makin kesini menjadi salah satu mobil yang saya dan teman-teman saya mulai pada ngelihat lagi karena kita teringat lagi ya bahwa mobil ini sebenarnya sejak lama itu mempunyai potensi, mempunyai beberapa hal yang menarik yang mana belum banyak terbahas juga. Jadi kita akan coba lihat beberapa hal yang menarik yang tidak disadari ada di sebuah Renault Duster. Ikuti terus videonya. Nah teman-teman, jadi yang ada di sebelah saya ini adalah Renault Duster tahun 2017 milik dari sahabat saya, pemilik dari AEV Auto Sales. Ini merupakan showroom yang ada di daerah Blok M, di mana mobil ini sebenarnya bukan salah satu mobil yang dijual ya oleh teman saya tersebut, tapi ini adalah mobil kesenangannya, mobil pribadinya yang sering dipakai, mau itu untuk harian dan juga beberapa kali dipakai juga untuk off-road maupun untuk survei rally, teman-teman. Ya, makanya kita juga ngelihat ada beberapa modif di sini yang boleh dibilang gayanya udah ke arah rally look ya, atau rally raid look. Karena basicnya adalah 4x4. Tapi sebenarnya di luar dari modifikasi tersebut, kalau kita ngomongin standar dari sebuah Renault Duster ini juga sebenarnya banyak hal yang menarik yang menurut saya pribadi juga kayaknya ini cocok nih untuk diangkat ya, supaya banyak teman-teman yang juga mungkin lebih terbuka melihat sebuah Renault Duster. Pertama teman-teman, kita akan ngebahas dulu untuk sejarah dari Renault Duster. Jadi sebenarnya Renault Duster sendiri ini dijual di berbagai negara dengan nama yang berbeda. Ada yang bernama Renault Duster, ada juga yang bernama Dacia Duster. Karena Dacia dan Renault ini mereka memang joint venture ya untuk membuat produk ini. Tapi di lain negara lagi ada juga Nissan Terrano capnya atau brandingannya, di mana Nissan Terrano tersebut merupakan satu basic dengan Dacia Duster atau Renault Duster ini. Kalau di luar sana ini generasi pertama udah ada semenjak 2010. Pas pertama kali dikenalin. Kalau di Indonesia sendiri, resmi masuknya itu di 2014. Tepatnya waktu itu saat IIMS sedang berlangsung, teman-teman. Sementara kalau kita ngomongin variannya, memang kalau di luar negeri ada yang manual, ada yang matic, ada yang 4-wheel, ada juga yang 2-wheel-nya. Tapi kalau yang di Indonesia ini yang masuk variannya hanya yang 4x4 ya, atau yang 4-wheel dengan mesin turbo diesel 1,5 liter. Nah, mobil ini teman-teman sebenarnya boleh dibilang adalah salah satu mobil yang nggak punya temen atau nggak punya saingan di kelasnya. Sebenarnya kalau secara global, ini dia termasuk ke dalam subcompact crossover SUV. Atau kalau di Indonesia jatuhnya compact crossover SUV ya. Jadi ukuran-ukuran seperti misalnya HR-V dan teman-teman lainnya. Cuma kenapa dia sendiri? Karena di kelas tersebut dia yang sendirian pakai diesel 4x4 ya. Sementara yang lain kan kebanyakan berpenggerak front wheel drive aja dengan mesin bensin. Jadi sangat unik dan ya di satu sisi jadi kayak nggak punya teman atau nggak punya lawan. Nah, satu hal yang juga menarik dari Renault Duster, jadi di sekitaran 10 tahun yang lalu teman-teman, Renault Duster timnya juga ikut aktif di kejuaraan Rally Dakar. Mobilnya ganteng banget teman-teman, keren banget, saya sih suka banget ya. Jadi mereka sudah ikut dari tahun 2013 sampai ke sekitar tahun 2018. Di mana Renault Duster yang diikuti tersebut dikendarai oleh Pirelli dari Argentina dan juga Prancis. Dan ya boleh dibilang cukup oke juga sih secara prestasinya. Tapi di luar tersebut sih ngelihat Renault Duster ikut di Dakar aja tuh udah jadi satu hal yang menarik untuk dilihat ya. Mereka seakan ngasih gambaran
atau statement gitu ya, kalau ini mobil juga emang gennya itu untuk digunakan sebuah rally 4x4. Makanya wajar aja di luar dari Dakar, kalau kita ngomong kejuaraan rally raid yang ada di Eropa, banyak juga yang menggunakan Renault Duster ini, teman-teman. Sementara, kenapa akhirnya saya keinget lagi nih, punya satu PR, yaitu ngebahas Renault Duster setelah sekian lama sempat kelupaan. Karena kemarin tuh sempat ada kejuaraan off-road ringan, teman-teman, atau off-road Tarkam. Biasanya pesertanya itu mobil 4x4 yang spesifikasinya tuh masih standar ya. Jadi kemarin ada di daerah BSD sini, pesertanya sampai 40 orang, dan Renault Duster ini yang menjadi juara 1. Nah, cuma di satu sisi, sebenarnya kaget nggak kaget juga, karena minimal untuk owner mobil ini, teman saya yang bernama Adi, dan kita udah kenal lebih dari 20 tahun, kita off-road barengnya itu termasuk kompetisi off-road bareng. Jadi kurang lebih kayak udah tau lah seperti gimana nih jam terbang dan juga kemampuannya. Nah, ditambah pertama kali akhirnya Adi coba ikut kompetisi pakai Renault Duster 4x4 ini, ya itu dia, ternyata bisa menjadi yang tercepat di antara 40 mobil lainnya yang macam-macam jenisnya. Kurang lebih karena itu akhirnya, wah jadi keinget lagi nih buat ngebahas ini ya teman-teman. Ya, sekarang kita baru akan ngebahas buat mobilnya. Renault Duster ini adalah generasi pertama dari 3 generasi yang udah ada sampai sekarang. Kalau generasi yang terakhir teman-teman, ini yang di Dakar 2025 ini untuk pertama kali turun, yaitu tim Dacia menggunakan Duster yang dinamakan Sand Rider ya, dimana itu udah spesifikasinya emang dikhususkan untuk ikut Dakar. Tapi kembali ke generasi 1 ini, sebenarnya bentuknya sih imut ya, cute gitu, ngebulet. Tapi nggak sepenuhnya berarti kayak imut dan nggak ada sangar-sangarnya. Mungkin kalau dari bagian depan emang misalnya kita ngomongin headlight-nya atau overall dari mukanya, termasuk kombinasi dengan grill, kayaknya emang di situ masih belum terlihat ada gerget atau ada maco-maconya yang bisa dikaitkan sama rally gitu ya. Tapi kalau misalnya kita udah geser ke bagian samping, ini adalah salah satu bagian yang justru saya suka dari Renault Duster ini. Jadi fendernya baik di bagian depan maupun yang bagian belakang itu dia kembung gitu ya teman-teman ya, kayak nge-white gitu, kayak ada white body-nya padahal emang bawaannya udah seperti itu. Dan si gardannya juga lebar keluar. Jadi begitu kita modif sedikit aja kayak di Dusternya Adi ini, misalnya diganti pakai velg rally, bannya juga diganti yang ban MT, terus ditambahin mud flap rally, apalagi warna merah gini kan, langsung udah kegantengannya tuh meningkat gitu. Udah langsung konsep rally raid itu terlihat banget di mobil ini ya, kayak langsung masuk aja gitu konsepnya tanpa perlu si bagian bodinya itu dirubah terlalu gimana-gimana teman-teman. Dan ternyata teman-teman dengan dibikin konsepnya itu rally raid look, ternyata nggak berarti begitu dipakai untuk off-road ya atau rally-nya itu rasanya itu nggak masuk atau nggak cocok ya. Soalnya pengalaman dari Adi atau beberapa teman-teman rally lain yang sekarang juga banyak pakai sebuah Renault Duster buat rally, ternyata secara performanya, handlingnya, suspensinya, emang cocok banget dipakai untuk rally. Jadi kalau kita bikin gaya seperti ini, nggak cuma sekedar estetika aja ya, mau kita pakai lagi, ya minimal surveinya aja deh, buat pas lagi rally, itu udah sangat masuk banget. Secara tampilan dan secara rasanya juga. Nah, kalau geser ke belakang, kayak depan sih teman-teman menurut saya, kembali terlihat imut ya. Jadi begitu ngelihat belakang sama kayak ngelihat depan, yang lebih dominan adalah stylenya yang cute gitu atau imut. Beda sama bagian samping tadi yang lebih terlihat ada sangarnya ya dari kembung-kembung bodinya gitu. Tapi bagian belakang sini, anggap aja nih misalnya belum ada kepet merah kayak gini. Pasti dari belakang kayak kelihatan di mobil kayak nggak bisa apa-apa gitu ya. Tetap perlu di touch up sedikit dulu. Begitu kita lihat bagian mesin teman-teman, ini jadi satu bagian yang boleh dibilang unik ya untuk mobil di kelas ini teman-teman. Dimana kayak tadi saya sempat bilang, kebanyakan ya pakai bensin ya, mobil-mobil yang ukurannya kompak seperti ini,
Tapi di Renault Duster, dia menggunakan mesin diesel. Tepatnya ini adalah mesin turbo diesel, common rail, 1,5 liter dengan tenaga sekitaran 110 HP sampai 115 HP dan torsinya bisa mencapai 240 Nm dengan kode mesin K9K. Nah, sebenarnya kalau mau ngomongin Renault itu dieselnya jadi salah satu diesel yang favorit juga di Eropa. Lain cerita kayak di Indonesia atau di Asia yang mungkin lebih tidak familiar ya atau lebih awam. Tapi sebenarnya mesin ini sangat bisa diandelin dan juga memiliki konsumsi BBM yang sangat menarik. Jadi dari pengalaman Adi pakai mobil ini atau teman-teman lain yang pakai Duster, itu dia di dalam kotanya bisa 1:15. Yang mana, wah itu sih menurut kita ya pastinya ya oke banget ya teman-teman ya. Apalagi mobil ini adalah mobil 4x4, walaupun compact ukurannya, tapi tetap pada intinya konsumsi BBM segitu sih oke banget teman-teman. Dan dia di dalam kita juga ada tombol eco untuk ngebikin bisa lebih irit lagi. Tapi ya kembali lagi pastinya ya kita mau pakai atau enggak. Yang jelas mesin dieselnya dari testimoni teman-teman sih perawatannya cukup oke selama misalnya kita nggak jorok ya. Dari mulai misalnya penggantian oli sampai ke filter untuk solarnya dan lain-lain teman-teman. Bismillah, Assalamualaikum. Oke teman-teman, sebuah subcompact SUV ya, atau kalau di sini compact SUV. Pas masuk ke bagian dalam sih emang sempitnya ya, atau compactnya berasa sih ya. Tapi setidaknya kalau ngomongin posisi duduk sih nggak bikin saya yang di depan kesusahan gitu. Termasuk juga pas duduk di baris keduanya, itu masih comfy ya, masih nyaman, lega juga, baik untuk headroom maupun juga untuk legroomnya, dan armrestnya juga enak, nggak yang posisinya bikin kaku atau berasa ada yang aneh, itu alhamdulillah nggak teman-teman. Nah, kalau kita ngomongin bagian interiornya, emang menurut saya sih secara kualitinya sih nggak terlalu yang wah ya. Jadi emang nggak ada menunjukkan kesan mewah pastinya, tapi untuk nunjukin kesan Eropanya sih menurut saya juga nggak terlalu yang gimana-gimana banget gitu. Ya mungkin karena juga segmentasi dari Duster ini arahnya bukan ke arah yang emang berekspek untuk dapat lebih secara kemewahan interior, jadi jatuhnya ya udah cukup lah segini teman-teman. Secara desainnya juga menurut saya sih nggak terlalu yang gimana banget. Tapi lumayan konsisten dengan bahasa desain yang ada di luar, which is imut gitu ya. Pas masuk ke dalam juga, misalnya desain-desainnya yang ngebulet-ngebuletnya gitu, bikin kelihatan ini konsisten atau kompak dengan desainnya di bagian eksterior teman-teman. Pertama saya mau ngomongin transmisinya dulu teman-teman. Ini menurut saya sih cukup cerdas, cukup menjadi jawaban untuk bisa mendapatkan sebuah mobil 4x4 yang hitungannya low cost dan nggak terlalu ngejelimet secara mekanismenya. Jadi mobil ini adalah mobil 4x4. Jadi dia bisa dirubah antara 2-wheel drive dengan 4-wheel drive. Nah, kalau kita lihat sebentar, geser dulu ke bagian tombol yang ada di sini. Ini adalah tombol untuk mengubah dari yang paling kirinya ada 2-wheel drive. Terus kalau kita putar ke kanan lagi ada auto, di mana kalau kita butuh traksi tambahan, dia roda yang bagian belakangnya baru muter, jadi 4-wheel drive. Dan ada juga yang lock, dimana kalau yang lock itu, dia udah konstan terus muter antara yang depan dengan yang belakang. Jadi benar-benar pembagiannya 50-50. Atau bahasa lainnya menjadi 4H ya, atau 4x4 yang part-time teman-teman. Nah, tapi 4L-nya mana nih? Nggak ada 4L-nya nih di mobil ini nih. Jadi, walaupun nggak ada 4L, tapi yang menariknya adalah rasio dari transmisi manualnya ini untuk yang gigi satunya itu cukup low atau cukup kasar. Itu boleh dibilang bisa juga untuk menggantikan 4L-nya teman-teman. Walaupun dengan cara yang boleh dibilang sedikit lebih berbeda aja gitu ya. Jadi begitu kita ketemu trek-trek yang butuh untuk pakai 4L, kita tinggal masukin ke gigi satunya aja.
karena gigi satunya super kasar. Tapi ya kembali lagi, begitu kita pakai di jalan harian, rata, di aspal gitu, gigi satunya ini yang terlalu low membuat dipakai itu paling cuma sepersekian detik aja, habis itu langsung gigi 2. Bahkan bisa juga kita startnya langsung dari gigi 2, teman-teman. Nggak harus mulainya dari 1 ya, karena terlalu low. Nah, jadi ya mungkin menjawab juga ya, kenapa gigi transmisinya ini dia 6 speed atau 6 percepatan. Karena itu dia, mungkin harian kita lebih banyak pakai dari gigi 2 ke gigi 6-nya. Walaupun 6 juga kayaknya belum tentu sering juga ya. Nah, selain itu teman-teman, kalau kita ngomongin bagian yang lain, di sebelah kanannya untuk tombol 4-wheel drive ini, dia ada untuk matiin traction control. Ini pastinya dimatiin saat off-road karena traction control yang menjadi standar mobil itu adalah untuk di on-road atau untuk di aspal. Sementara geser ke kanan lagi, ini ada tombol eco, dan ini adalah tombol yang bisa membuat si Duster ini konsumsi BBM-nya setidaknya dalam kotanya aja itu udah 1:15, teman-teman. Sementara buat bagian lain kurang lebih nggak ada yang terlalu berbeda, kecuali di bagian kanan sini yang menjadi salah satu ciri-ciri mobil Prancis ya kayaknya ya, yaitu pengaturan untuk audionya dia ada di batang yang terpisah dari batang ya, atau tongkat untuk sen dan juga untuk wipernya. Dan selain itu teman-teman, satu hal lagi yang juga unik adalah adanya cruise control di mobil manual ini. Cruise controlnya dia sistemnya juga lumayan simple. Kita ngaktifinnya di bagian dashboard tengah sini, baru habis itu kita ngeset kecepatannya itu di tombol setir yang sebelah kiri. Ya, overall simple tapi berkarakter. Oke teman-teman, saatnya nih kita untuk test drive. Dan di video kali ini sebenarnya saya pengen fokusin dulu untuk ngetesnya di on-roadnya ya teman-teman ya, sebelum nantinya pengen coba untuk explore lebih jauh kemampuan off-roadnya. Sekarang saya pengen pertama ngebahas dulu buat posisi duduknya. Kayak tadi saya sempat bilang, sebenarnya posisi duduknya sih nggak terlalu yang apa ya istilahnya kurang nyaman, tapi satu sisi juga dibilang nyaman banget juga, maksudnya nggak terlalu segitunya juga. Jadi ya cukup lah buat posisi duduknya. Yang kurang kalau buat di saya karena lumayan tinggi 178 cm, sekarang ini posisi duduknya emang kan kursinya harus lebih dimundurin lagi. Tapi begitu dimundurin, jarak ke setirnya lumayan jauh nih teman-teman. Sementara ini kan emang masih belum teleskopik ya, cuma sekedar tilt aja. Jadi mau nggak mau ya dapetnya nih yang paling apa ya istilahnya yang paling pasnya adalah di posisi yang seperti ini, yang mana setirnya masih lumayan jauh gitu kalau buat saya teman-teman. Nah tapi di luar itu sih sebenarnya sih nggak ada yang jadi concern buat saya. Buat visibilitasnya enak, kebayang buat dipakai off-road, ngeliatnya tuh jelas mau ke depan, ke kanan kiri. Blind spotnya tuh nggak besar ya, hitungannya ini masih oke banget teman-teman secara desain dari pilar A-nya itu sendiri. Nah terus kalau mau ngomongin road noise-nya, sebenarnya sih karena sekarang udah nggak full standar ya, udah pakai ban MT, jadi ya nggak benar-benar bisa nilainya secara valid. Tapi di kesempatan lain dulu saya pernah nyobain Renault Duster yang emang masih bannya juga pakai ban standar. Buat sebagian orang bilang agak berisik suaranya ya, noise-nya ke dalam masih agak lumayan. Tapi sebenarnya kalau menurut saya sih bergantung juga nih. Kadang-kadang tingkat apa ya toleransi orang ke suara itu bisa jadi sangat berbeda gitu. Mungkin kalau yang biasa emang naik mobil yang benar-benar mobil city car gitu mungkin cukup berisik nih hitungannya. Tapi sebagai sebuah mobil 4x4 apalagi ini diesel, hitungan road noise sih masih di batas toleransi teman-teman. Nah kemudian kalau ngomongin buat mesinnya nih, turbo diesel 1,5 liter. Sebenarnya sih yang saya rasain sih walaupun ini sebuah diesel, tapi getarannya sih nggak terlalu yang gimana banget teman-teman. Apalagi dalam kondisi sekarang udah di tol, udah campur suara ban, suara gemuruh dari luar gini, kayak terkadang kayak suka lupa aja kalau ini adalah sebuah SUV dengan
mesin diesel. Kurang lebih sih sebenarnya sih itu sih yang saya rasainnya. Jadi nggak terlalu yang bikin gimana-gimana banget gitu. Nah, cuma kalau misalnya kita ngomongin secara tenaganya, karena cuma 110 sampai 115 HP, jadi nggak terlalu yang greget juga. Cuma karena bodinya yang compact, menurut saya sih jatuhnya masih power to weight ratio masih oke gitu, masih enak. Apalagi kata teman-teman saya yang udah nyobain off-road, jatuhnya sih jangan lihat 110 HP-nya. Lihat juga torsi 240 Nm-nya dan juga rasio giginya yang cukup kasar. Itu yang bikin off-roadnya itu juga bisa lebih sakti lagi ya, di luar dari apa yang bisa kita baca di kertas. Kurang lebih sih gitu ya teman-teman yang bisa mereka sampaikan, yang bikin saya juga kayaknya berikutnya nih harus ngetes off-roadnya nih. Tapi ya balik lagi, nggak semuanya akan kita garap atau kita selesaikan di video ini. Tunggu aja nanti, karena berikutnya kita akan ngelanjutin untuk pengetesan off-roadnya. Ya, jadi mungkin sekian dulu teman-teman untuk videonya yang sekarang ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman, dan thank you juga buat sahabat saya Adi dari AFV Auto Sales yang udah kasih kesempatan saya untuk bisa nge-review Renault Duster 4x4 ini. Oke, sehat-sehat buat kalian semua dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dadah, assalamualaikum.